Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Restu Mulfajril dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi dengan NIM A1D1 17031. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi penilaian, yang dimana ada penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Materi ini merupakan salah satu materi pada mata kuliah perencanaan pembelajaran di semester 6. Baik, langsung saja kita buka slide-nya. Penilaian kognitif. Sedikit info teman-teman, penilaian itu ada 3. Yang pertama, penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik, untuk materi pertama kita ke ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Benjamin S. Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang paling tinggi. Baik, jenjang tersebut yang pertama yaitu pengetahuan atau hafalan atau ingatan, atau dalam bahasa Inggrisnya knowledge, adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengingat kembali atau recall atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan adalah merupakan proses berpikir yang paling rendah. Salah satu contoh hasil belajar kognitif pada jenjang pengetahuan adalah dapat menghafal surat Al-Asyar, menerjemahkan, dan menuliskannya secara baik dan benar, sebagai salah satu materi pelajaran kedisiplinan yang diberikan oleh guru pendidikan agama Islam di sekolah. Yang kedua ada pemahaman atau comprehension, adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, pemahaman adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. Salah satu contoh hasil belajar ranah kognitif pada jenjang pemahaman ini misalnya, peserta didik atas pernyataan guru pendidikan agama Islam dapat menguraikan tentang makna kedisiplinan yang terkandung dalam surat Al-Asyar secara lancar dan jelas. Yang ketiga ada penerapan atau application, adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam sesuatu yang baru dan konkret. Penerapan ini adalah merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman. Salah satu contoh hasil belajar kognitif jenjang penerapan misalnya, peserta didik dapat mampu memikirkan tentang penerapan konsep kedisiplinan yang diajarkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Baik, yang keempat adalah analisis atau analisis, adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya. Jenjang analisis adalah setingkat lebih tinggi ketimbang jenjang aplikasi. Contoh, peserta didik dapat merenung dan memikirkan dengan baik tentang wujud nyata dari kedisiplinan seorang siswa di sekolah, di rumah, dan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat sebagai bagian dari ajaran Islam. Selanjutnya ada sintesis. Sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Jenjang sintesis kedudukannya setingkat lebih tinggi daripada jenjang analisis. Salah satu hasil belajar kognitif dari jenjang sintesis ini adalah
Peserta didik dapat menuliskan karangan tentang pentingnya kedisiplinan sebagaimana telah diajarkan oleh Islam. Selanjutnya ada penilaian, penghargaan, evaluasi atau evaluation. Adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif dan dalam taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide. Misalkan jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih suatu pilihan yang terbaik sesuaikan dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Salah satu contoh hasil belajar kognitif jenjang evaluasi adalah peserta didik mampu menimbang-nimbang tentang manfaat yang dapat dipetik oleh seseorang yang berlaku disiplin dan dapat menunjukkan mudarat atau akibat negatif yang akan menimpa seseorang yang bersifat malas atau tidak disiplin, sehingga pada akhirnya sampai pada kesimpulan penilaian bahwa kedisiplinan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengetahuan, artinya pengetahuan terhadap fakta, konsep, divisi, nama, peristiwa, tahun, daftar, teori, prosedur, dan lain-lain. Contoh kegiatan belajar: menemukan arti, menemukan lokasi, mendeskripsikan sesuatu, menceritakan apa yang terjadi, menguraikan apa yang terjadi. Kedua, ada pemahaman, artinya pengertian terhadap hubungan antar faktor, antar konsep, dan antar kedua hubungan sebab akibat penarikan kesimpulan. Untuk kegiatan belajarnya yaitu mengungkapkan gagasan dan pendapat dengan kata-kata sendiri, membedakan atau membandingkan, menginterpretasi data, mendeskripsikan dengan kata-kata sendiri, menjelaskan gagasan pokok, dan menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Aplikasi, artinya menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah atau menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatan: menghitung kebutuhan, melakukan percobaan, membuat peta, membuat model, dan merancang strategi. Analisis merupakan bagian dari suatu masalah, mengurutkannya, menyelesaikan atau gagasan, dan menunjukkan hubungan antar bagian tersebut. Contoh kegiatan: mengidentifikasi faktor penyebab, merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan, membuat grafik, dan mengkaji ulang. Sintesis artinya menggabungkan berbagai informasi menjadi suatu kesimpulan. Contoh kegiatannya: membuat desain, menemukan solusi masalah, dan menciptakan produksi baru. Evaluasi berarti mempertimbangkan dasar dan menilai benar salah, baik buruk, bermanfaat, dan tidak bermanfaat. Contoh kegiatan: mempertahankan pendapat, membahas suatu kasus, memilih solusi yang lebih baik, membuat laporan, dan sebagainya. Yang kedua ada penilaian ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramakan perubahannya bila seseorang memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, kedisiplinnya dalam mengikuti mata pelajaran agama di sekolah, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran agama Islam yang diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru pendidikan agama Islam, dan sebagainya. Selanjutnya, ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena ranah afektif kemampuannya yang diukur adalah menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, mengkarakterisasi. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, emosi, dan lainnya. Tingkatan ranah afektif yaitu ada receiving, responding, valuing, organization, dan characterization. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengukur ranah afektif, yaitu metode observasi dan metode laporan diri. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Ranah keterampilan atau psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi atau melibatkan otot dan kekuatan fisik.
Ryan tahun 1980 menjelaskan bahwa hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai. Baik, secara umum, unsur-unsur yang terlibat dalam pengembangan dan penyusunan penilaian psikomotorik dalam dunia pendidikan sebagai berikut, yaitu kepala sekolah, tim pengembang kurikulum, guru, dan yang terakhir dasar hukum penilaian autentik. Hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan pedoman penskoran adalah mencermati soal, mengidentifikasi aspek-aspek keterampilan kunci, mengidentifikasi aspek keterampilan dari setiap aspek keterampilan kunci, menentukan jenis instrumen, menentukan rentang skor tiap aspek keterampilan, menentukan skor minimal dan skor maksimal, membaca kembali skala penilaian, meminta orang lain untuk membaca atau menelaah instrumen. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman ada saran, kritik, maupun tambahan, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.